Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita dapat ketemu lagi ya di channel Buya Adin. Di sini, Bapak ingin berbagi ya, bagaimana cara mengerjakan operasi hitung pada bilangan bulat. Jadi nanti saat kalian mengerjakan soal, apalagi yang sudah kelas 6 ini, kelas 6 SD, kelas 6 persiapan ujian sekolah, dan SMP kelas 9 juga ujian sekolah untuk mengerjakan soal-soal tentang bilangan bulat ini dengan cepat gitu. Kemudian yang kelas 4, 5, dan kelas 3, 2, 1 boleh juga sekali untuk belajar, tentang ini, operasi hitung bilangan bulat dengan cara cepat ya. Tapi harus pahami konsepnya dulu. Konsepnya Bapak informasikan di video sebelumnya. Nanti bisa cek ya. Oke. Nah, di sini kita mulai ya. Oke. Jangan lupa sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu agar bermanfaat apa yang kalian lihat dan kalian pelajari. Oke, kita mulai. Bismillah. Oke. Nah, ini Bapak ngulang lagi jenis-jenis bilangan sudah ada video sebelumnya, bisa dilihat lagi ya. Kemudian, nah ini sudah ada di video sebelumnya juga tentang sifat-sifat. Bapak ingin membiarkan di sini biar kalian bisa melihat kembali. Takutnya lupa gitu. Nah, sekarang kita mengerjakan soal latihan seperti ini gitu ya. Oke. 6 tambah 7 berarti hasilnya 13. Oke. Jika suatu bilangan ini bilangan genap ya, dan ini ganjil, pasti hasilnya jumlahkan ganjil. Tidak percaya, cobain. 3 tambah 4 hasilnya berapa? 7, pasti ganjil. Oke. Kalau ganjil dengan ganjil dijumlahkan pasti hasilnya genap. Ingatin, gitu aja. Cobain, 3 tambah 3 hasilnya 6, 9 tambah 7, 16. Kan hasilnya pasti bilangan genap. Kalau genap sama genap pasti hasilnya bilangan genap. Sekarang 4 tambah negatif 6. Nah, cara cepatnya ingetin tadi. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Udah, ya kan? Terus 4 dikurang 6. Nah, biar kalian tidak pusing, hasilnya negatif, terus aja dulu di sini negatif gitu ya. Terus yang angkanya lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Berarti 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Udah, seperti itu. Ya. Boleh gitu. Kalau misalnya garis bilangan juga boleh. Bapak di sini ngajarkan cara cepatnya. Ingetin positif kali negatif, negatif. Ingetin konsepnya. Bapak ulangi lagi di sini. Jika positif kali positif, hasilnya pasti positif. Negatif kali negatif, hasilnya pasti positif. Yang berbeda jika positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Ingat konsep ini. Lagi, negatif 8 tambah 9. Oke. Tadi, ini apa nih Pak? Oke, positif belakang. Oke, Pak gini aja cara memahaminya. Kalian punya utang 8 ya, ditambah 9. Punya utang 8 ditambah 9. Ya, berarti kalian ini sama aja dengan 9 dikurang 8. Kan positif nih. Boleh kita balik nih. Ya. Komutatif berlaku gitu. Jadi 9 dikurang 8 hasilnya 1. Positif. Atau enggak gini aja cara mudahnya. Paling mudah di kalian praktekkan. Nah, kalian punya utang 8.000 nih sama temennya. Terus besokan harinya kalian punya uang 9.000 dapat dari orang tua gitu, ya kan? Dari orang tua 9.000. Nah, supaya utang kalian lunas berarti kan 9.000 kalian bayarkan sebagiannya untuk menutupi utang kalian 8.000. Berarti 9.000 kalian bayarkan 8.000 ke temannya, berarti sisa berapa duit kalian? Sisa 1.000. Nah, sisa 1.000 itu, jadi kita misalkan ini berarti 1 jawabannya. Gitu ya. Boleh misalkan dengan seperti itu. Nah, yang bawahnya lagi. Positif dengan negatif, berarti hasilnya negatif. Berarti hasilnya negatif 9 dikurang 6. Nah, ini kayak apa pahaminya? Hasilnya negatif 9 dikurang 6. Hasilnya negatif 15. Gitu. Terus gimana cara memahaminya? Konsepnya gini aja. Tadi kita bayangin dengan uang, karena kalau dengan uang itu kalian sudah belajar, sudah megang uang itu dari kecil gitu kan, sudah tahu uang nih. Nah, negatif 9 dikurang 6. Kalian punya utang nih 9.000 gitu kan. Terus negatif nih utang lagi. Kalian utang 9.000, utang lagi 6.000. Berarti utang kalian nambah lagi kan banyak. Nah, utang itu negatif berarti kalian punya utang lagi. Ya udah, utang 9.000 tambah 6.000 berarti 15.000. Berarti utangnya kalian
utangnya negatif 15. Jadi kalau utang 9, utang lagi 6, berarti hasilnya sama dengan negatif 15. Itu konsepnya. Ya, cara cepatnya untuk memahami. Jadi kalau kalian bingung, pakai aja uang. Lebih mudah seperti itu. Gitu ya. Nah, ini angka satuan. Kalau angka puluhan bagaimana? Oke. Gampang ya, kita dengan cara bersusun. Cobain. Nomor 1. 16 ditambah 77. Sama kayak tadi sudah di video sebelumnya. 7 tambah 6, 13. 1 tambah 1, 2. 7 tambah 2, 93. Gitu. Kalau sudah jago ya udah boleh dengan cara biasa 6 tambah 7, 3. Gitu. 1 di sini 7 tambah 2, 9. Oke. Kalau masih suka dengan cara bersusun, monggo silahkan. Tidak masalah ya. Terus 42 ditambah negatif 16. Atau 42 ditambah min 16. Nah ini positif ketemu negatif, tadi hasilnya negatif. Berarti sama aja dengan nomor 2 ini, bahwa 42 dikurang 16. Gitu. Gitu ya konsepnya ya. Berarti 2 kurang 6. Tidak bisa kan? Karena yang mau dikurangkan lebih dari angka pengurangnya. 2 ya kan? Berarti pinjam 1 jadi 12. Ingatin 12. 12 dikurang 6, 6. Gitu kan? Nah, 6. Terus 4 dia kan dipinjam 1. Berarti sisa 3. 3 kurang 1, 2. Hasilnya berarti 26. Kalau tidak percaya dengan cara logika terbalik, cek kebalik. Nah, berarti 6 tambah 6, 12. 12 kan? Satuannya 2, 1 ditaruh sini. Oke. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Hasilnya benar terbukti 42. Oke, berikutnya. Utang 18 tambah 29 sama, gitu aja. Gitu. Utang 18 tambah 29. Sama aja, kalian punya utang 18. Terus mau dilunasi dengan uang yang kalian besoknya kalian mau lunasi, berarti uang kalian sisa berapa gitu kan? Utang 18. Ternyata hari ini kalian dapat uang lagi, rezeki dari orang tua, dari kerabat gitu, 29.000. Supaya lunas seperti apa gitu. Ya. Berarti utang dengan cara seperti ini juga boleh ya. Dibalik aja, ingetin, dibalik cara mengerjakan. 29 dikurang 18. Oke, dikurang 18. Boleh. Sifatnya seperti dikurang 18. Bukan, kita di Indonesia ya. Berarti Indonesia di sebelah kanan. 29 kurang 18 dikurang. Berarti 9 kurang 8, 1, 2 kurang 1, 1. Nah, hasilnya 11. Kayak gitu. Boleh ya, kita balik. 29 dikurang 18. Terus, utang 19 min 19 tambah negatif 26. Nah, ini sama logikanya tadi. Nomor 4-nya ya. Ini sebelahnya. Negatif 19 tambah negatif 26. Tadi, negatif 19 tambah negatif berarti positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Gitu ya. Berarti hasilnya negatif nih. Berarti boleh juga kalian ngerjakan. Oke. 19 sama 26. Udah, kalian jumlahkan aja cara cepatnya. 9 tambah 6, 15, 1, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4. Berarti 45. Gitu. Ya. Cara kalian untuk cepat mengerjakan. Boleh seperti itu. Kalau pakai garis bilangan boleh, tapi panjang lagi deh kan. Utang 19, terus tambah negatif lagi boleh. Ini cara cepatnya seperti itu. Utang 19 ini kan negatif nih. Ditambah utang lagi, nambah lagi utangnya. Itu sama aja kan. Positif ketemu negatif jadi negatif. Jadi utang 19.000, utang lagi 26.000. Utang kalian pasti bakal nambah gitu kan. Bakal nambah lagi ke negatif. Atau min 45. Sama aja dengan 19 tambah 26. Itu triknya, cara cepatnya. Ya, ngerjain soal bilangan bulat. Ini juga sama nih. Berarti kan sama nih. 186 tambah 687. 186 ditambah 687. Oke, jumlahkan. 7 tambah 6, 13 gitu ya. 1. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 8, 17. 17, 1. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. 873. Kayak gitu. Boleh. Ya.
Nah, ini sama juga dengan tadi sifat-sifat sebelumnya kita. Nih, positif ketemu negatif, hasilnya negatif, ya kan? Nah, berarti sudah. Karena yang besar paling belakang gitu kan, kita balik kerjakannya gitu. Berarti sama aja kan 156 ya dikurang 142. Tapi hasilnya tadi negatif gitu. Ya, 142 di positif ketemu negatif berarti hasilnya negatif. Itu hasilnya negatif. Nah, ya kan? Berarti kita balik aja nih. Yang paling besar, angkanya yang paling besar taruh paling atas. Biar lebih mudah. 6 kurang 2, 4. Jadi 4 kurang 4, 0. 1 kurang 1, 0. Berarti hasilnya 4. Oke. Oke, gitu ya. Sekali lagi nih, Bapak sekarang hitung nggak ya? Oke. 142 dikurang 156. Oke, gitu kan? Nah, ini bisa jadi kesalahan nih, ya kan? Bisa jadi kesalahan. Apakah benar caranya seperti ini, gitu kan? Nah, kita cek. Nah, kita cek nih. Nggak mungkin kan kita balik logikanya nih. Nah, kita balik nih. Ya, kita balik. 6, 4 tambah 2, 6. Oh, Pak, nggak bisa nih kan satunya bulan. Nah, berarti salah hitungnya bukan seperti ini. Gitu. Oke, kadang biasanya itu udah terkecoh. Hati-hati kita mengerjakannya. Nah, di sini. Ya, tadi konsep tadi ya. Ini sama, ini sebenarnya sama aja. Oke, mana tadi? Ben. 142 ditambah negatif 156. Nah, berarti hasilnya negatif nih. Berarti sama aja 142 dikurang 156. Berarti kan sama aja kalian punya 142 untuk membayar utang 156. Nah, Bapak balik. Berarti hasilnya pasti negatif kan? Negatif berapa? Berarti sama aja 156 dikurang 142. Dikurang nih. Gitu. 6 kurang 2, 4. 5 kurang 4, 1. Hasilnya negatif 14. Oke. Ini setelah itu kayak apa nih? Oke. Kita jumlahkan. Buktikan 4 tambah 2, 6. Bener ya? 1 tambah 4, 5. Gitu. Tadi apa salah? Mengoperasikan. Kurang tadi. Gitu. Kayak gini negatif 14. Boleh seperti ini. Pakai cara mana yang mudah menurut kalian? Dibalik silahkan. Pahami konsepnya. Tadi pahami dulu. Oke, nanti silahkan coba nomor 3 dan 4. Caranya sama. Oke, ini udah gampang nih ya. Udah kita bahas di video selanjutnya. Sebelumnya, 6 kurang 7, negatif 1. Ya kan? Garis bilangan silahkan. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 4 tambah 6, 10. Gitu cara cepatnya. Utang 8, utang lagi 9. Berarti utangnya nambah nih. Sama aja 8 tambah 9. Gitu kan? Utang 8, utang 9. Jadi utangnya pasti nambah. Jadi terus ini utang. Berarti 8 tambah 9, 17. Utangnya 17. Kayak gitu triknya. Nih, negatif ketemu negatif jadinya positif. Ya kan? Berarti utang 9 ya dilunasi 6. Nah, tambah 6. Tambah 6 artinya lunasin. Punya utang 9 dilunasin 6. Berarti uang kalian masih ada utang sebesar 3 min 3 gitu kan. Oke, garis bilangan juga bisa utang 9, 6. Kayak gitu. Dipahami konsep-konsep seperti ini. Oke. Selanjutnya 76 dikurang 47 bisa kita gunakan ini ya, bersusun. Itu sama 6 kurang 7 kan. Oke, harus pinjam nih karena yang pengurangnya harus lebih dari yang 7. 16 dikurang 7 9. Terus 6 kurang 4 2, 29. Gitu ya. Oke. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi hasilnya positif. 2 tambah 6 8. 4 tambah 1 58. Kayak gitu triknya. Nah, yang trik nomor 3 tadi utang 18, utang lagi 29. Berarti utang kalian otomatis tambah banyak ya kan? Utang 18, utang lagi 29. Pasti jawabannya ya utangnya makin banyak. Nah, terus jawabannya kayak apa? Boleh seperti ini. 18 dengan 29, utang 18, utang lagi 29 gitu kan.
Nah, ini berarti utangnya makin banyak, berarti hasilnya negatif. Karena utangnya makin banyak, kita jumlahkan utangnya. Utang kalian berapa? 9 tambah 8, 17. 47. Berarti hasil utang kalian sebanyak 47. Pakai duit aja lebih mudah. Utang 18.000, terus utang lagi 29.000. Nah, berarti hasilnya utang kalian makin banyak sebanyak 47.000. Ini negatifnya jadi utang. Terus, min 19 dikurang negatif 26. Min 19 berarti utang 19. Min ketemu min berarti plus. Ya. Nah, karena yang utang 19, ya utang 19 terus mau dilunasi sebanyak 26. Nah, hari ini kalian punya utang 19.000. Terus besok kalian dapat duit lagi ya kan? Utang 19 ya kan? Terus ditambah 26. Nih. Sama aja dengan dibalik boleh 26 sama dengan 26 dikurang 19. Gitu. 6 kurang 9, jam 1, 16 kurang 9, 6. Berarti itu 7. Berarti hasilnya sebanyak 7. Lebih gampangnya tadi Pak bilang dalam kehidupan sehari-hari tentang duit gitu aja. Punya utang 19.000 nih kemarin. Ternyata hari ini dikasih nih sama orang tua, dikasih kerabat 26.000. Kalian pengen bayarkan tuh utang kalian 19.000. Berarti sama aja gitu kan? 26.000 dikurang 19. Jadi hasilnya 7.000 uang yang kalian pegang. Gitu ya, murah. Nah, ini sama untuk ratusan dan ribuannya sama, ini bisa dicoba. Oke. Sekarang perkalian. Nah, perkalian Bapak ajarkan ya tadi. Oke, kalau ini gampang ya, 16 kali 7. Oke, 16 dikali 7. 7 kali 6, 42. 4. Tahan gitu ya. Terus 7 dikali 1. 7 kali 6 dulu. Ya kan, sudah 42, 2, 4. Tahan. 7 kali 1, 7. 7 tambah 4, 11. 112. Oke. Terus, nanti yang ini sama ya. Kalau ini positif dengan negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Sekarang yang ini bawah nih. 24 kali negatif 22, pasti hasilnya negatif. Pasti hasilnya negatif. Gitu aja. Ya. Kalau negatif nilainya berarti positif. Coba aja deh yang 4. 24 dikali 22. Nah, kalian hitung. Nah, 4 kali 2, 8. Satuan dengan satuan, sudah. Terus, ini sudah ya. Terus 2 dengan 4, 2. Berarti 2 dikali 2, 4. Gitu. Terus sudah selesai nih satuannya. Sekarang puluhannya deh. 2 kali 4. 2 kali 4, 8. Selesai. Sekarang puluhannya dengan puluhannya. 2 kali 2, 4. Sama dengan 8, 4 tambah 8, 12, 1, 528. Ini dengan cara bersusun. Kalian boleh menggunakan sifat-sifatnya juga boleh ya. Sifat-sifatnya yang berada dalam perkalian bilangan bulat. Bisa nanti gunakan sifat distributif, juga bisa distributif. Contohnya kayak gini. 24 sama 22. Oke, bisa kita nih. 24 dikali 22. Nah, 22 itu ternyata boleh Bapak tuliskan seperti ini kan. Atau 20 tambah 2 boleh. Tambah 2. Nah, boleh nih. Kita kalikan dengan ini boleh gitu. Nah, 24 kali 2 gitu ya kan. 24 kali 2 berapa hasilnya? 48. 48 ada nolnya sama aja 480. Sudah selesai. Terus berikutnya selesai. 24 kali 2 hasilnya 48. Terus jumlahkan. Satuan dengan satuan 0 tambah 8, 8. 8 tambah 4, 12. Itu 5. 528. Sama. Boleh. Pak, saya mau pakai angka 10 nih di sini, Pak. 10 tambah 12 boleh. Kan enak tuh 24 kali 10, 240, Pak. Terus 24 kali 12. Nah, itu tambah susah nanti kalian kalau misalkan agak lama. Tapi boleh. Mendingan seperti ini cari yang kira-kira angka mudah. Tapi kalau udah terbiasa bersusun, nggak masalah. Tinggal dipahami konsepnya lagi. Nanti ada trik-triknya berikut Bapak kasih ajarkan lagi. Ya, ini trik dasar dulu. Oke, yang lainnya sama. Gitu ya, perkalian. Nah, berarti tadi
Nah, ini 24 kali 20 berarti ini negatif ya. Berarti hasilnya negatif 528 karena negatif 22 nya negatif. Ini negatif 48. Gitu. Oke, berarti negatif 528. Kayak gitu. Jadi nggak usah tulis negatifnya di sini, nggak apa-apa ya. Kita hilangkan. Oke. Tapi ingat Bapak bilang konsepnya tadi. Oke. Ini kan, oh positif ketemu negatif pasti hasilnya negatif. Tinggal kalian mengoperasikan dalam bentuk perkalian bersusun. Oke. Nah, ini pembagian bilangan bulat. Oke, sama. 16 bagi 4, hafal perkalian gampang nih, 4. 240 bagi 6 gimana, Pak? Oke, udah Bapak pakai cara bersusun. Bagi 6. 24 bagi 6. Oh, ini kan gampang nih, gitu kan. Berarti kan 6 kali 4 ya kan? Kalau 2 kan nggak bisa nih. Kalau 2 nggak bisa nih. Oke, pinjam sampai sampingnya 24. 24 bagi 6. Oh, bisa nih. 4. 6 kali 4 hasilnya 24. Oke. Kurangi. Ini 0 kan? Nah, 0-nya sisa, karena sisa 0. Nah, masih ada sisanya 0. 0-nya pindah ke sini. Jadi 40. Berarti hasilnya 40. Gampang kan? 425 dibagi 25. Ya udah cobain. 425 gitu. Kita buat di sini aja. Oke. 425 dibagi negatif 25. Oke. Oke. Nah, kalau Bapak lebih senang, oke, tidak menuliskan negatifnya, Bapak hilangkan negatifnya. Biar lebih mudah. Terus gimana Pak biar ingat gitu lah, ya kan? Ingatin tadi. Oh, positif ketemu negatif, hasilnya pasti negatif. Udah pasti hasilnya negatif. Tinggal selesaikan nih. 24 tidak bisa ya. Dari ratusan tidak bisa 4. Pinjam ini belakang. Jadi 42. Hasilnya 1. 1 kali 25 tulis 25. Dikurang. Bilangan apapun dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Terus lanjut. 2 dikurang 5 hasilnya 7. Oke. 42. Hasilnya berapa? Oke. Karena 4 sudah dipinjam sama 2 berarti 3. 3 kurang 2, 1. Ya kan? 3 kurang 1. 3 kurang 2, 1. Gitu. Nah, sudah. Nah, 17 bagi 25 bisa nggak? Oh, nggak bisa. Pinjam nih, turunkan. 1 turunkan. Di sini. Jadi 175. Terus 75 dibagi 25 berapa? Hasilnya 7 gitu. 175. Oke. Hasilnya 0. Nah, 0 selesai. Berarti bilangan bulat nih, terbukti hasil bilangan bulat. Cobain yang nomor 4, apakah bilangan bulat atau tidak ya? Oke. Oke. Gitu ya. Nanti kita bisa mencoba berbagi soal-soal yang ada. Coba yang terakhir, kita coba yang nomor 4 deh. Oh, negatif ketemu positif pasti negatif. Terus 1250 dibagi 25. Oke, gitu kan. Berapa? Bisa ya? Dengan cara kalian mengerjakan tadi dengan cara bersusun. Apa yakin pasti bisa. Oke. Itu udah gampang banget tuh. Udah ketemu tuh gitu. Oke, nanti kalian cobain. Apakah ada dari yang coba kalian hitung ini yang hasilnya bukan bilangan bulat gitu. Oke, nanti kalian coba hitung cari apakah ini hasilnya bilangan bulat ya. Oke, nanti kalian bisa coba ya untuk membuktikan apakah bilangan bulat atau tidak. Ini hasilnya pasti bilangan bulat karena kelipatan 25. Gampang. Oke, itu saja. Oke. Oh, mungkin kalau ada yang kurang, tambahin. Pak, gimana Pak nanti kalau misalkan ada hasilnya nggak bilangan bulat? Oke, misalkan tadi 7 dibagi 4. Oke, hasilnya pasti bisa bilangan desimal gitu kan. Ya, bisa bilangan desimal atau bilangan bentuk pecahan. Nah, terserah nanti kita akan pelajarin dalam pertemuan selanjutnya, yakni mengenai tentang bilangan pecahan, bilangan desimal, pecahan desimal, bilangan pecahan biasa, dan pecahan campuran. Jadi itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Silahkan dipelajarin,
konsep dasarnya ya, konsep dasar yang adik-adik yang duduk di SD terus di SMP untuk persiapan untuk terampil ya, terampil untuk mengerjakan soal-soal perhitungan sederhana. Itu kan penting, akan digunakan terus sampai kalian SMP, SMA, kuliah, dan sampai kalian di kehidupan sehari-hari pasti menggunakan operasi bilangan bulat. Seperti itu, pasti ada terapannya. Oke, pesan dari Bapak, terus belajar ya, terus belajar, jangan menyerah gitu, terus berusaha sedikit demi sedikit, dan pesan Bapak selalu budayakan literasi dan asah numerisasi. Gitu. Itu saja dari Bapak. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bapak akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.